saya umurnya udah 80 tahun tapi namanya saya pria tetap aja kena. Kan jatuhnya makanya ada perlindungan. Masuk ke banknya dia gitu sama Lili yang dari GKI. Lili. Jadi terus saya kasih tahu adik saya juga terus mau 700, saya 700. Iya 700 juta. Dia diam aja, cuma saya sejak adik saya meninggal, nah itu saya terus artinya bontak terus. Adik saya sakit 2 tahun tuh dia sekalipun enggak pernah datang loh, nengoki gitu ya, enggak. Padahal dia sakit aja saya ke rumahnya, saya tengokin. Adik saya mau, dia sering ke rumah adik saya di Karawaci di Pattaya. Sering juga datang ke rumah sakit saya, si Lilinya itu. Tapi ya sejak ini tuh dia tuh kayak orang nggak punya dosa. Ya senang. Banyak orang gereja yang cerita dia kok kayak orang nggak punya dosa ya kata tuh. Kan saya yang dampingi terus adik saya sakit. Itu dia sering nanyain itu uangnya gimana yang di Lili itu, yang di Lili ya. Saya bilang ya susah ya, saya juga pakai orang hukumnya dari gereja, saya suruh urus, cuma ya sampai sekarang belum selesai juga. Nah terus adik saya sudah meninggal tuh dia sekali aja nggak pernah datang. Adik saya meninggal saya taruh di Pukerida juga nggak mau nengok 5 menit aja nggak mau. Ditulis adik saya tuh meninggal yang ke-12. Orang yang meninggal anggotanya itu orang yang ke-12. Nah terus kan saya setelah adik saya meninggal itu saya hatinya tuh kayaknya nggak enak terus sama saya anuin tuh kayak menghindar terus gitu. Nah terus pernah saya tanyain di gereja tuh terus suaminya tuh ikut-ikut gitu. Padahal saya urusannya sama Lilinya itu, sama istrinya. Nah kemarin tuh ketemu di gereja terus saya tanyain tuh dia kayaknya gimana gitu jalan terus gitu tuh. Terus saya awal sininya loh, maksudnya saya tuh dijak omong saya gitu tuh jangan jalan terus gitu. Terus dia bilang kamu pukul saya gitu, terus saya dijorokin. Nah terus ini kepalanya berdarah, terus ini tulang ekornya ini sakit. Nah kebetulan saya juga dulu pernah HNP, jadi saya pakai pen 2. Kemarin ya udah difoto, di CT scan, di foto ini tulangnya belakang gitu udah. Nah terus di konsulnya sama dokter bedahnya sini, dokter Erwin. Nah nanti ini sama dokter syarafnya Maria Ingrid. Kemarin di IGD masuk di sana toh hampir 12 jam mungkin baru selesai kan, dijahit 6 biji ini gitu. Terus ya sampai sekarang ini saya tuh jadi kalau nggak bisa digoyang ini panggulnya ini sakit. Kemarin waktu jatuh itu kan tulang ekornya sakit kan, jatuhnya duduk terus geledak gitu. Nah, mau bangun nggak bisa, terus digotong sama pendetanya GKI itu, sama penatuannya. Nah terus ya saya digotong terus dibangun. Teleponnya Ibu Edwin. Darahnya penuh satu lantai, orang berpanik semua. Nah itu darah ada pun di lantai ya. Nah ini Cuma ada di foto ya. nggak apa-apa, tangan dari TKP. Kan terpisah. Saya pas lagi mau turun ke lantai 1 kan, saya dengar suara berak. Saya kira itu kamera CCTV yang jatuh kan, tapi orang pada ngumpul di situ. Saya marahin ke situ, ternyata itu istri saya.
lantai. Terus sampai pendeta semua bantu semua kan apa lukanya tuh ternyata kira-kira 4 cm. Kakinya motor terus kan dididit sama kaos sama apa biar berhenti. Iya, adanya ibu mau Diangkat ke sekian kalinya lima. itu panggung terus juga. Misalnya saya di rumah, ketika di rumah saya lagi habis nyetrika baju. Nah, saya ditelepon saya sama teman saya paduan suara. Teman-teman saya ada namanya ada Ciani, ada Cidewi. Terus saya ditelepon bahwa tiba-tiba mama saya berdarah kepalanya. Berdarah kepalanya. Terus mama saya dibawa ke Husada. Nah, langsung saya ke Husada, rumah sakit Husada. Sudah sampai Husada, kan ingin dilakukan untuk penjahitan ya kepalanya karena udah luka sampai kurang lebih sampai 5 cm ya. Polisi ya bilang ya harus dilanjutkan karena ini kok orang tua gitu masalahnya, dan dia didorong gitu. Saya sempat datang ke TKP beserta polisi 2, juga melihat CCTV, dan saya melihat juga didorong 2 kali sampai mama saya geletak ke belakang gitu sampai berdarah banyak sekali. Diem aja, saya lihat ada fotonya juga sih saya. Tapi udah nggak bisa ngomong lagi tuh. Nggak ngomong masih bisa. Ngomong Pada saat itu kejadian. bisa sadar. Masih sadar. Cuman badannya nggak bisa gerak. Di rumah sakit itu sadar. Tangannya dingin nggak? Pasti pegang tangan badannya itu Iya, dingin nggak? dingin ya. Oh iya paham. Kondisinya udah paham. Karena udah jatuhnya ke kelempak kan. Iya. Dia mungkin karena tangannya dingin itu karena dia ngerasa nyeri ya Bu ya. Karena punggungnya kan. Amarah yang berjalan. Iya. Mancing dia. Terus Setelah saya dari kepolisian, polisinya kan untuk melakukan visum kan. oh datang ke Husada. Polisinya datang ke Husada melakukan visum. Terus polisinya cerita bagaimana kronologinya sama dengan si korban. Oh jadi Dengan mama saya. ngomongnya sama itu keadilan ya. Keadilan untuk hukum ya. Iya, seberat-beratnya. Ya. Karena dia udah mendorong, saya soalnya melihat geram sendiri ya? didorong 2 kali di CCTV. Oh gitu ya. Saya udah lihat CCTV dorong. Katanya ada bukti video juga ya Mbak? Iya, karena itu videonya di kepolisian ya Bu ya. Oh. Kepolisian. Oh. Dan rencananya mungkin ini bagian penyidiknya yang akan ke DKI. Oh. Informasinya seperti itu. Oh.